Partai Kebangkitan Nusantara bertekad meloloskan wakilnya di Senayan pada pemilu 2024. Memilih secara aklamasi Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai karena kaya pengalaman di organisasi dan partai politik. Bahwa kita akan menetapkan Bapak Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum PIMNAS Partai Kebangkitan Nusantara periode 2023-2028. Salam keadilan. Salam keadilan. Salam Indonesia. Di antar sejumlah pendukungnya, Anas Urbaningrum mendatangi kawasan Monas, Jakarta. Ini kali pertama Anas muncul di depan publik setelah menjalani hukuman dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Dalam pidatonya, Anas menyinggung soal keadilan yang dianggapnya sebagai mahkota dari hukum. Arsitektur harapan kita terhadap masa depan itu nyambung secara utuh dengan spirit 17 Agustus 1945. Sehari sebelumnya, Anas yang pernah menjadi Ketua Umum Partai Demokrat didaulat menjadi Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN. Dia menggantikan Igede Pasek Suardike, rekannya di Partai Demokrat yang belakangan pernah menjadi Sekjen Partai Hanura. Kita akan menetapkan Bapak Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum PIMNAS Partai Kebangkitan Nusantara periode 2023-2028. Anas berjanji akan menjadikan PKN sebagai partai terbuka untuk siapa saja, bukan partai keluarga atau hanya dimiliki golongan tertentu. PKN ingin menjadi partai yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia dan akan menjadi pejuang suara rakyat yang sejati, pejuang suara rakyat yang tidak musiman. Pejuang musiman itu ya hanya hadir menjelang pemilu misalnya. Tapi PKN ingin menjadi pejuang suara rakyat selamanya, seluruhnya, seutuhnya, biar rakyat Indonesia ini semuanya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Tidak ada yang kelas 2, semuanya kelas 1. Jika merujuk ke belakang, sesungguhnya PKN bukanlah partai baru. Partai ini pernah mengikuti pemilu dengan nama Partai Karya Perjuangan atau Pakar Pangan. Namun, karena tidak mencapai parliamentary threshold, partai ini berubah nama menjadi PKN sejak 28 Oktober 2021. Selain nama, kepengurusan partai juga berubah. Igede Pasek Suardike menjadi nakhoda PKN yang pertama. Dengan mengusung konsep kebangkitan Nusantara, PKN ingin mengajak masyarakat menghidupkan kembali budaya gotong royong dan kebersamaan. Namun setelah Anas bebas murni dari hukuman, mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam ini langsung didapuk sebagai Ketua Umum PKN. Dengan mengandalkan jaringan aktivis di dunia pergerakan, PKN berharap bisa lolos di parlemen dalam pemilu 2024. Saat ini kepengurusan PKN sudah ada di 34 provinsi dan lebih dari 500 di tingkat kabupaten kota. Sejumlah tokoh juga diajak bergabung untuk mendongkrak perolehan suara PKN. Salah satunya adalah Laksamana Soekardi, Menteri Negara BUMN periode 1999-2000 yang merupakan mantan politisi PDI Perjuangan. Di pemilu 2024, PKN memperoleh nomor urut 9. PKN menjadi partai baru yang pertama kali mengikuti pemilu bersama Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Buruh, dan Partai Umat. Namun, dalam berbagai survei, PKN tidak memperoleh suara dominan. Banyak yang memperkirakan partai ini akan sulit meloloskan wakilnya ke Senayan. Nah, PKN ini basis massa mana yang mereka identifikasi akan bisa dibawa. Kalau mengambil dari misalnya dalam konteks ini ya, Pak Anas dulu tokoh Partai Demokrat, mungkin mau ngambil sedikit dari Partai Demokrat, mungkin berhasil, mungkin enggak. Kan itu bergantung pada apakah Partai Demokrat bisa solid gitu ya, mempertahankan suaranya. Jadi mungkin pertanyaan itu baiknya ditanya ke PKN, tetapi pertanyaan mendasar partai baru itu aspirasi mana yang tidak bisa dipenuhi oleh partai-partai yang sudah ada,
yang mengharuskan partai ini berdiri. Menurut saya. Dalam pemilihan presiden, PKN memutuskan untuk tidak mendukung pasangan capres manapun. PKN baru akan mendukung salah satu calon bila Pilpres berlangsung 2 putaran. Dengan sikap netral, PKN akan mencermati lebih dalam misi, visi, maupun program para kandidat presiden dan wakil presiden. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.